Oke, Oke, silakan oke. dulu. Saya mau pulang Oke, makan oke, dulu oke. ini. Ya, Oke, oke. cukup. Itu ada yang menggantung tadi karena Pak Iya, Bapak mau pakai Beta. apa? Yohanes Sebentar, 10 ayat sebentar. 30, ayat Ibrani, 38. Ibrani, Ibrani ya, sebentar. Tadi kan Bapak menggunakan teks ini ya, Ibrani 4 ayat 12. Nanti saya akan coba jelaskan nanti Pak Saya sudah Yan. bicara sejak Sebentar, kekekalan sebentar, sampai sebentar. kekekalan. Ini Jadi tadi menurut mengenai Bapak, sejak mengenai kapan mengenai menurut Bapak trikotomi. itu Mengenai bersatu? trikotomi. Sebentar, sebentar. Ini tadi mengenai trikotomi yang masih tergantung. Nanti Pak Yan bisa koreksi jika salah. Jadi Ibrani 4 ayat 12 ya, sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh ya. Berarti Pak Satria percaya ada jiwa dan roh ya. Yang berbeda di sini, kata jiwa dan roh berbeda ya. Di sini sesungguhnya. Jadi itu kata memisahkan itu dari kata Yunani merismos. Kata merismos itu tidak pernah berarti pemisahan di antara, tetapi berarti pemisahan di dalam. Maka kalau seandainya kata merismos itu memang berarti pemisahan di antara, itu memang akan menunjukkan bahwa jiwa dan roh itu dua hal yang berbeda. Tetapi karena arti sebenarnya dari kata merismos itu adalah division within, pemisahan di dalam, maka itu menunjukkan bahwa jiwa dan roh adalah satu hal yang sama. Kata merismos itu muncul dalam sepanjang perjanjian baru misalnya dua kali, misalnya dalam Ibrani 4 ayat 12, lalu Ibrani 2 ayat 4. Dalam Ibrani 2 ayat 4, kata merismos itu diterjemahkan dibagi-bagikannya. Dan ini menunjukkan kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini jelas hanya satu, bukan ada dua bagian. Di situ pakai kata merismos. Jadi tidak memungkinkan kalau kata jiwa dan roh itu hal yang berbeda. Itu adalah menunjuk pada satu hal yang sama, digunakan secara bergantian seperti yang dikatakan Pak Stanley tadi. Jadi sudah jelas Pak ya, mengenai trikotomi dan dikotomi. Dan yang terpenting, yang paling penting begini Pak Satria. Pak Suhento Liau menggunakan ilustrasi itu, dia pakai 1 Yohanes 5 Oke, ayat jadi boleh nggak saya 7 dan ganti kata 8. jiwa dengan roh? Sebentar. Dia pakai 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Dia pakai 8 karena ada roh, air dan darah yang bersaksi di bumi. Itu ditafsirkan sebagai roh itu adalah roh manusia. Kemudian air itu adalah tubuh manusia, dan darah itu adalah jiwa manusia. Karena di PL katanya darah itu disimbolkan sebagai jiwa. Nah, yang menjadi penekanan kami ini adalah teks yang digunakan Pak Liau. Jadi bukan persoalan dikotomi versus trikotomi, tidak. Bukan persoalan itu. Itu memang diperlibatkan oleh para teolog, tapi tadi sudah diberikan jawaban oleh Pak Stanley dan teman-teman. Jadi penekanannya ada di 1 Yohanes 5 ayat 8 yang digunakan Suhento Liau untuk mengajarkan bahwa roh, air, dan darah itu bicara tentang roh manusia, tubuh manusia, dan jiwa manusia. Dan itulah kesalahan tafsir yang fatal dari Pak Suhento Liau. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sam dan teman-teman, dia melakukan exegese di sana. Jadi kita jangan fokus di trikotomi atau dikotomi, Pak. Salah seperti itu. Begitu, Pak. Oke. Dan tadi kalau Pak Satria Injil mengatakan sepanjang pembahasan kami di Asasi, kami hanya berpatokan pada kalimat-kalimatnya Bapak Gereja. Tidak seperti itulah. Di part yang pertama kami sudah tunjukkan banyak teks-teks yang menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Itu di part pertama sudah kami tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya, sebentar saya. Ini di part 1 sudah disampaikan kok. Bapak bilang kami hanya merujuk pada Bapak-Bapak gereja. Gimana tuh Bapak Satria Injil ini? Coba Bapak lihat lagi teksnya. Ini perikoresis. Yohanes 10 ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, di mana keterpisahan itu? Bapak tadi ngotot ke Pak Stanley, Bapa dan Anak terpisah sejak kekekalan. Ngawur itu. Lawang ini ayatnya tidak pernah pisah kok. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Di mana keterpisahan itu? Yohanes 14, 10, 11. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa yang di dalam aku, di dalam Yesus. Ayat 11, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Mana itu keterpisahan? Yohanes 17, 21, ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Di mana keterpisahan itu? Jadi kami tidak hanya mendasari pada Bapak-Bapak gereja. Tidak. Kami pakai kata-kata atau pemahaman Bapak gereja karena
Bapak gereja mengikuti Alkitab. Jadi jangan pikir bahwa Bapak gereja itu mengeluarkan pikiran pribadi dan menolak aspek biblikalnya. Tidak. Mereka mendasari pada Alkitab kok. Makanya kami ikuti pandangan Bapak gereja. Gitu, Pak. Oke? Saya kira sudah jelas, Pak ya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit lagi dari presentasi dari Pak Jimmy mengenai Bapak gereja, mumpung ini Pak Satria Injil ngotot melawan Bapak gereja. Ini saya pakai bukunya Robert Letham ya. Robert Letham ini beberapa hari lalu Bapak Dede Wijaya. Boleh saya tanggapi, Pak? Sebentar. Bapak Dede Wijaya dalam beberapa hari lalu men-tag saya. Sekarang gini, dan Yohanes 10 ayat 38, sebentar. Yohanes 14 ayat 11 dan lain sebagainya. Pak Dede Wijaya itu ini tidak men-tag saya untuk seperti yang Bapak menjual bilang. buku, Itu merupakan tafsiran yang salah satu tafsiran. Tetapi itu bisa ditafsirkan kalau kita kaitkan dengan Yohanes 10 ayat 30, di mana terus maupun Bapak jangan dulu bicara ya. Kalau tidak saya akan kick ini. Sebentar. Mana tadi itu? Udah mati lagi tadi. Sebentar, Bapak jangan bicara dulu, saya dulu ya. Ini kan Bapak serang bapak-bapak gereja ini, kakek gereja Suhento bilang. Tadi saya di-mute ya, Pak ya? Sebentar, stop. Saya mute tadi Bapak, kalau enggak saya kick keluar nih. Bentar. Jadi beberapa waktu lalu Pak Dede Wijaya men-tag saya dan beberapa teman. Albert, kalau kita bicara Yohanes 10 ayat 38, Bapak harus kaitkan dengan Yohanes 10 ayat 30. Saya kan sudah bilang sebentar dulu ngomongnya. Nanti saya banned Bapak nih. Maaf, sinyalnya lagi sebentar. Jadi saya nggak dengar. Sebentar ya. Ya. Jadi Pak Dede Wijaya menggunakan Robert Letham, buku Robert Letham. Dia jual buku ini katanya. Silakan Pak Albert beli buku ini dan pesan ke dia. Nah, apa gunanya dia mau suruh saya beli buku ini ya? Padahal posisi Robert Letham itu melawan posisinya Suhento Liao. Loh kok dia mau jual buku ini? Untuk apa dia mau jual? Cuma mau cari uang ya, Pak Dede Wijaya. Jadi dalam buku Letham, dalam halaman 120, 121, 139, 140, cetakan pertama saya punya bukunya ya 2011. Ini Robert Letham bicara tentang Arius ya, Konsili Nisea, dan Athanasius. Athanasius salah seorang pemimpin gereja di sana, Alexandria, seorang pemimpin. Jadi Letham mengatakan bahwa rujukan bahwa anak adalah dari substansi usia Bapak merupakan suatu inovasi. Athanasius memberitahu kita bagaimana rujukan ini bisa dimasukkan. Karena itu, untuk mengatakan bahwa anak tidak bisa dipisahkan dari substansi Bapak, selalu di dalam Bapak. Anaknya selalu di dalam Bapak ya. Dan Bapak selalu di dalam anak. Para uskup dipaksa menggunakan istilah-istilah dari luar Alkitab untuk menyampaikan makna kitab suci. Nah, Pak Satria Injil lihat ya. Para uskup itu dipaksa menggunakan istilah Alkitab untuk menyampaikan makna kitab suci. Jadi mereka sedang mengeluarkan makna kitab suci melalui istilah-istilah tersebut. Ousia, homoousios dan sebagainya. Itu memang istilah-istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi mereka dipaksa gunakan istilah itu untuk menjelaskan makna kitab suci. Jadi bapak-bapak gereja termasuk Athanasius itu tidak sembarangan ngomong. Mereka mengajarkan perikoresis, Bapak di dalam anak di dalam Bapak, itu dari Alkitab. Lalu Letham melanjutkan bahwa secara konsisten ia mempertahankan bahwa pengetahuan tentang Trinitas datang melalui anak. Dalam karya singkatnya tentang Lukas 10 ayat 22. Jadi Athanasius ini pakai Lukas 10 ayat 22. Ia meringkaskan ajarannya mengenai perkara penting ini. Esensi atau keberadaan ilahi dari firman disatukan oleh naturnya dengan Bapaknya sendiri. Apapun yang ada di dalam Bapa ada di dalam anak. Karena Bapa bukan ciptaan, demikian juga anak. Kehendak Bapa dan kehendak anak adalah satu. Karena mereka tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Anak adalah meterai yang persis sama dari Bapa. Triad itu adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa tingkatan-tingkatan, tidak ada Allah yang pertama, kedua, atau ketiga. Seperti yang diajarkan oleh Saksi Yehova dan diteruskan oleh Dr. Erastus Sabdono. Dia mengajarkan minor God, major God, itu omong kosong itu Erastus itu. Ini merupakan bantahan yang tuntas terhadap semua
di dalam camp Arian. Nah itu. Jadi memang bapak-bapak gereja memunculkan sebuah istilah-istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi mengapa istilah itu muncul? Karena mereka ingin menjelaskan makna dari kitab suci. Jadi kami tidak hanya mengikuti pemikiran bapak gereja, tapi mengikuti pemikiran bapak gereja yang mendasari pada Alkitab. Begitu, Pak. Begitu, Pak Satria Injil. Jadi teks-teksnya sudah banyak kami sudah berikan waktu di sesi pertama. Anda jangan mengatakan bahwa kami hanya memunculkan pendapat bapak gereja. Tidak seperti itulah. Teks Alkitab sudah kami berikan. Oke, baik Mantap, Pak. Saya boleh bertanya, Pak. Di mana dikatakan di Yohanes 10 ayat 38, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Terus Bapa menyimpulkan bahwa Yesus dengan Bapa itu tidak terpisahkan, itu dalam konteks apa? Kami percaya bahwa Yesus ketritunggalan itu memang tidak terpisahkan. Tetapi bukan artinya bahwa itu seperti halnya oneness, yang mana masing-masing membaur jadi satu begitu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apakah yang Anda pikirkan itu seperti kopi susu? Atau bagaimana? Jadi pengertian Anda tentang Yohanes 10:38 apa ini? Maksudnya apa itu? Ini terkait kepada Yohanes 10 ayat 30, di mana dikatakan aku dan Bapa adalah satu kan? Artinya itu terkait. Satu kesatuan. Coba kita lihat ayatnya. Iya, satu dalam hal apa? Satu dalam hal apa itu? Dalam itu sudah satu muncul kesatuan. Di layar. Satu kesatuan apa? Apa yang kesatuannya apa itu? Itulah yang disebut apa? Tuhan yang Esa. Ya, bagaimana? Kita kan percaya tiga pribadi dalam satu. Iya. Satu Jadi apanya? Satu apa satu kesatuan? Saya nanya. Tiga itu adalah tiga pribadi. Satu apa? Satu kesatuan. Jadi Anda pikir kalau satu itu melebur jadi satu begitu? Bukan begitu. Aku dan Bapa adalah satu ini bicara satu di dalam hakikat, esensi, tidak bicara pribadi ini. Jadi Yohanes 30 ini bicara tentang hakikat, esensi Allah itu satu. Aku dan Bapa adalah satu secara esensi. Nah, makanya orang-orang Yahudi, makanya konteksnya orang Yahudi ngamuk di situ karena dia sedang menyetarakan dirinya, Yesus sedang menyetarakan dirinya dengan Bapa. Maka orang Yahudi ngambuk, ayat 13 kan dia mau melempari dengan batu ini. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, mengapa engkau melempari batu? Lalu ayat 33 mengatakan, lihat konteksnya Pak. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan diri dengan Allah. Jadi satu dalam esensi, dia sedang menyetarakan dirinya dengan Bapa, Yesus ini. Begitu. Iya, saya percaya itu. Tapi Bapak bisa buka nggak Malaki 2 ayat 15? Jangan dulu lari ke lain lah. Bapak salah di sini. Tentang keesaan. Nggak bisa. Makanya Yohanes 10 ayat 38, Bapak di dalam aku di dalam Bapak, itu tidak bisa dipisahkan. Mereka satu esensi, karena mereka satu esensi, satu hakikat, maka mereka tidak pernah terpisah. Kapanpun dan dimanapun tidak bisa. Dari sejak kekekalan sampai kekekalan plus tak terhingga, tidak pernah terpisah itu. Oke? Ya, Bapak mau buka lihat apa arti keesaan di Malaki 2 ayat 15. Jadi keesaan itu kesatuan. Jadi Yohanes 10 ayat 30 itu terkait dengan Yohanes 10 ayat 38. Orang itu masih satu pasal, Pak. Jelas ya itu. Saya kan sudah jelaskan konteksnya tadi itu. Saya sudah jelaskan konteksnya. Artinya Bapak hanya mengambil kepada buku-buku Bapak gereja. Bapak tidak mengambil konteksnya dengan Yohanes 10 ayat 30. Loh. Kan saya sudah bilang tadi, kami mendasari pada Bapak gereja karena Bapak gereja pakai Alkitab juga. Kan tadi Athanasius pakai Lukas tadi itu. Terus saya salahnya apa kalau mengatakan itu satu kesatuan? Salahnya di mana, Pak? Memang kesatuan di dalam hakikat, esensi, bukan dalam pribadi. Ya udah. Artinya pribadi 3. Yohanes 10:38 itu bicara tentang keesaan. Iya, maka kesimpulannya tidak terpisah. Satu, Pak. Bukan melebur, siapa yang bilang melebur? Ya, artinya sesuatu yang tidak terpisahkan itu konteksnya Bapak nggak paham. Kalau melebur gitu, itu Pak. satu pribadi, itu oneness, sabelianisme. Kita nggak percaya oneness. Kita percaya tiga pribadi. Berpotensi tergelincir, Pak. Tidak lah. Justru Anda yang tergelincir pada oneness tadi itu. Bersyukur. Kalau enggak,
maka seluruh Indonesia ini bisa mengarah ke oneness. Makanya saya bersyukur atas perkataan Pak Albert itu. Makanya saya kembalikan kepada ayat Alkitab. Ini Yohanes 10 ayat 30 bicara kesatuan, bicara keesaan Tuhan. Jadi ini terkait kepada Yohanes 10 ayat 38, jelas ini satu pasal yang sama. Masa Yohanes pelin-pelan, ntar pikir A, ntar pikir B, jelas nggak ada yang pelin-pelan, Bapak yang pelin-pelan lah. Tadi sudah saya jelaskan konteksnya lah sudah. Sudah itu Pak Albert.